Jadi gua mau modif motor gua untuk bisa ngalahin motor lo. Ingat ya, kalau gua menang, lo boxeran doang di kantor ya. Oke, kalau misalnya gue yang menang, lu motoran pakai singlet sama boxer. Sekun kalau buat motor biasa. Kalau buat motor listrik, segokin. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini dan selamat datang di project tergila gue. Karena gue mau modif Banyu Biru, motor kesayangan gue ini, motor yang penuh sejarah buat gue ini, biar dia menjadi lebih kencang. Seberapa kencang? Well, target gue, motor ini akan gue bikin kencang untuk bisa ngalahin motor satu ini. Kawasaki ZX-63. Buat kalian yang follow Katros, pasti udah tahu nih motornya siapa. Ini adalah motornya Antonius Rangga. Boleh lo kesini, Mong? Saya dijebak ini ya. Literally dia dari kantor, Bang, ke rumah bentar dong. Mau ngapain? Udah sini aja dulu, kata gitu. Iya, jadi gua mau modif motor gua Hmm. untuk bisa ngalahin motor lo, Bang. Ya, mending udahan dah. Jangan ngadi-ngadi gitu maksudnya. Kenapa? Emang nggak bisa? Nggak, gua pengen tahu bisa nggak motor 150 cc. Sekarang gini, ya motor lu ini itu seperempatnya dari motor gua. Apanya? Mesinnya lah. Kan ini 150. Ini 600. Seperempatnya nggak? Oh, iya. Ah, ya gini lah, ya. Maaf nih, kebetulan. Udah lama nih nggak Iya. jalan. Apa Jadi ini yang seperempatnya. Nah, lu- bisa nggak kira-kira? Kalau menurut gue, ya gue kan, lo kan katanya udah lebih lama main motor. Bisa nggak? enggak lah. Masa sih nggak bisa? Nggak bisa lah. Emang menurut mereka bisa? Coba menurut kalian bisa apa nggak? Tapi gue ambisius kali ini, gue bakal ngalahin, gue berusaha ya akan modif motor ini untuk ngalahin motor lo ya drag race 201 deh. Bisa nggak kira-kira? Ya ya elah nanya lagi. Ya bisa lah. Hah? 150 Ah. satu silinder. Nah, 636 4 silinder. nah. Jadi nggak bisa. Iya nggak mungkin lah bisa. Well, kita lihat teman-teman, apakah proyek tergila gue ini bisa terrealisasikan. Kalau gue menang, lo mau ngapain? Maunya ngapain? Kalau gue menang, 201 gue menang ya, Hmm. Moong masuk kantor, sempakan doang. Dipublish di Instagram. Jangan sempakan banget. Boxer deh, boxer. Boxer. Boxer Oke masuk lah. kantor ya. Ya, Ya, kantor seharian ya. pakai boxer doang. Oke. Kalau gua menang, gua belum mikirin lagi. Kalau gua menang, pasti gua menang soalnya. Yaudah, kita lihat. Iyalah. Kita lihat apakah kakak menang. Jadi habis ini motor ini bakal gue bawa ke tempat modifikatornya untuk segera dimulai proyek tergila gue ini. Ingat ya, kalau gue menang, lo boxeran doang di kantor ya. Oke, kalau misalnya gua yang menang, lu motoran pakai singlet sama boxer. Jadi, Ya? iya benar. Oke. Iya. Deal. Iya. Ya. Nah, untuk mencapai mimpi gue ini, gue sudah mengirimkan Banyu Biru ke Katros Garage. Di sana ada Mas Ateng, ada Om Farman, dan Om Adit yang akan ngebantu ngoprek motor ini menjadi jauh lebih kencang. Tapi oprekan kali ini bukan oprekan biasa. Kalian harus ikutin terus penjelasan dari Mas Ateng ini. Ya, sekarang kita sudah sampai di Katros Garage dan di belakang sana udah ada motor GSX-nya Den Dimas. Ini dia motornya. Nah, ini fairingnya udah kita lepas semua. Mesin udah kita turunin. Cuman sisa kabel-kabel aja sih cuy ya. Jadi kabel-kabelnya ini masih nyantol sebenarnya di motornya, tapi nanti bakal dilepas juga. Jadi emang kabel standarnya memang udah kita nggak pakai lagi. Si Dimas itu ini sebenarnya banyak maunya dia. Dia pengen motor ini bisa ngalahin
motor 600 cc atau ZX6-nya Antonius Rangga. Ya, si Moong gitu. Jadi untuk ngalahin motornya Bang Antonius, Ya. mau diapain nih? Ini kita mesti upgrade kelistrikan, tapi kelistrikannya speknya yang wow gitu, yang luar biasa gitu loh. Buat ngobrolin spek listriknya itu, kita panggil aja langsung ahlinya. Mas, come here. Ya, di samping gua sudah ada. Wah, ini badannya kekar sekali nih. Perkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Aditya dari Setrum dan Mandasia. Siap. Sebelah gua, senior gua nih. Farman dari setrum.com. Setrum.com. Yang satu Setrum apa tadi? Mandasia. Mandasia, ini setrum.com. Iya. Jadi lu punya media nih, bengkel ada medianya ya, .com ya? Partner kita di urusan upgrade kenceng. Oh, mantap. Mas, gini. Ya. Ini teman gua nih banyak maunya nih, si Dimas. Dia orangnya lagi holiday lagi. Jadi motor ini yang basicnya Pego, dipasangin, dikonversi gitu ya, jadi listrik. Tapi nggak cuma dikonversi doang, tapi pengen sampai bisa ngalahin ZX6 atau motor yang 600 cc. Itu bisa nggak sih? Secara teori bisa. Secara teori. Biasanya Tapi kalau harus dites. sesuatu yang dimulai dengan secara teori itu kayaknya merepotkan gitu kayaknya. Tidak. Tapi bisa ya? Bisa. Nah. Untuk akselerasi kayaknya sepertinya bisa. Untuk Nanti akselerasi. kita tes, ya. Nah, tapi gue kan pengetahuan gue kurang nih soal listrik ya. Jadi gue mau nanya dikit. Itu spek listriknya sendiri kalau untuk bisa sampai ngalahin motor 600 cc butuh spek yang seperti apa? Kalau untuk yang di GSX ini, dilihat dari motor kan memang motornya ramping ya. Kita nyesuaikan pertama dari si baterainya. Baterai? Mampu berapa dulu Oke. space untuk masuk ke sini. Ketika kita lihat dari dimensinya, masuk di kisaran 72 volt 86 ampere. Oke. Ya, kurang lebih sekitar 6,5 kWh lah. Itu gede? Lumayan gede. Gede ya? Cukup gede. Ya. Kagak paham Cukup gue. besar ya. Gede, 86 Nah, itu gede. baterai dulu kita maksimalin, cukup bisa di situ. Kita mau lebih besar lagi, wah, bisa, tapi kan harus ada perubahan ekstrim di frame-nya. Oh, di frame-nya. Di frame-nya. Terus kedua, kita pilih dari dinamonya, penggeraknya. Penggeraknya kita coba pakai di 4000 watt untuk bebannya. Dinamonya 4000 watt, QS. 4000 watt? Iya, Nah, 4000 watt dinamo aja. itu kalau, ini ngomongin dinamo ya? Iya. Buat perbandingan nih, kalau misalnya yang motor biasa-biasa gitu buat harian yang bentuknya kayak skuter itu berapa ribu watt itunya speknya? Speknya antara 1000 sampai 2000 watt lah rata-rata. Ini 4000. 4000 watt. Buset, berarti naik Iya. berapa kali lipat? Tapi bukan itunya, saya persoalannya bukan di situ. Dia walaupun rate-nya 4000 watt, itu tidak mewakili outputnya. Oh Ya, gitu. hanya beban dinamo saja. Tergantung dari baterai yang Baterainya. dikasih. Nah, Sama controller. kontrolernya. Ini kan dimensinya kecil nih. Iya. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Itu tantangannya ya? Iya. Bisa ya? Lu ada perkiraan dimensi baterainya nggak? Nah, kebetulan kita bawa sampel untuk boleh. boxnya ya. Ini Satu pack-nya ini Ah. bisa masuk 72 volt, 43 ampere. Oke. Ya. Sedangkan karena kapasitasnya 7286 berarti butuh 2 pack. Ini. 2 pack Begini baterai. berarti? Iya, bentuknya. Bisa diatur nanti posisinya begini atau langsung di serial begini. Nanti menyesuaikan dengan si sasisnya si motor. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Mau posisinya nanti kalau memang di bawah ternyata space-nya terbatas, minimal kita customnya di Tangki. area tangki. Tangki. Iya. Nah, ini kalau ngomongin baterai, ini baterainya modelnya yang bulat-bulat gitu kan? Enggak, kita Bukan? pakai lithium polimer. Gua tambahin dikit, baterai yang dipilih Mas Adit untuk ini lithium polymer itu baterai paling high performance kalau di dunia per EV. Oh, gitu? Iya, karena dia ringan, discharge-nya gede. Kan tadi dari baterai kita udah dapat, terus dari si dinamo kita udah dapat, terus ketiga kita berikan controller yang mampu nyuplai untuk istilahnya untuk powernya kita mau berapa sih? Oh, Porsinya gitu. mau berapa itu semua Itu dari disetting. disinkronin dari controller. Oke, sekarang ini di depan gue, ini ada beberapa alat ya, atau parts yang bisa bikin si GSX 150 ini nantinya kalau dia dipasangin bisa ngalahin motor 600 cc. Wah, gokil nih. Nah, jadi gue pengen tahu nih sekarang ya, ini alat-alatnya apa aja gitu. Pertama mulai dari
Ini dulu nih Mas. Ini apa sih? Iya. Ini dinamo ya? Tuh, Ini dinamo mid drive. mid drive. Mid drive. Dinamonya sendiri berat banget coy. Itu sekitar 12,5 kilo. 12,5 bobotnya. kilo. Ini Iya. tadi yang lu bilang berapa ini tadi? 4.000 watt 4.000 watt ya? yang air cooling. Air cooling. Iya. Nah, ini Ini LCD display. kayak motor-motor zaman now dia. Biasanya Oh, kan iya. cuman kayak kotak handphone gitu kan. Ini Betul. udah canggih nih. Nah, ini. Nih yang kecil ini. Ini kalau gua tebak nih, gua tebak ya. Nah, Ini dia buat gas. betul. Yeah. Jadi konverternya dari supaya gas bawaan motornya masih bisa dipakai. Oh gitu. Jadi dari seling gasnya masuk ke sini dia dikonversi ke sinyal. Oke. Langsung ke controller. Ini berarti kalau istilah-istilah di motor tuh ada throttle by wire tuh kayak gini Betul. berarti ya? Throttle by wire ya. Seperti CBR 250 RR. Pakai gini itu juga. Iya. Oh. Ini kalau di rumah tuh, listriknya turun. Nah, ini nih kayak gini nih. Iya. Tapi ini kok gede banget sih buat Ya, motor? karena sesuai kebutuhannya si mintanya. controller juga. Oh. Jadi sedotan ampernya supaya kita batas. Controller ini dia sampai kurang lebih 400-450 ampere dia mau bisa. Controller ya. Jadi untuk proteksi short circuitnya ya kita pakai MCB yang sesuai. Jadi MCB-nya MCB DC ya. dipilih yang gede supaya aman ya. Sesuaikan iya betul. Nah, ini controller. Betul. Besar banget. Ini kunci. Nah, sekarang gue pengen nanya, controller tuh fungsinya apa sih buat yang awam ya? Buat yang Iya. awam. Controller itu ibaratnya kalau di motor bensin seperti ECU atau CDA dengan karburatornya dijadikan satu sistem. Iya, iya, iya. Jadi inputnya dia seperti ECU-nya, outputnya seperti spraynya si karburator atau injektor. Jadi Jadi dalam otaknya, satu otaknya. otaknya si motor itu ya? Betul. Kalau motor kan hanya sebatas ECU ada sendiri. Ah. Terus tapi dia outputnya kan lari ke karburator atau pengapiannya. Kalau ini sudah jadi satu. Ini terakhir bukan? Iya bener ya? Ya itu Ini charger. charger? Ini cuman aksesoris pendukung seperti skun-skunnya nanti Oh. ke baterai. Oke, sekarang pertanyaannya dengan spek seperti itu, butuh ngecas waktu berapa lama? Kalau pakai ini kurang lebih sekitar 7 jam, Om. 7 jam? Tapi nanti kita Kalau akan dari bisa nol. dari nol. Dari nol. Heeh. Ini dia kapasitasnya 12 ampere. 12 ampere. Ya, kurang lebih sekitar 1000-1100 watt lah kebutuhan arus listriknya untuk bisa ngecas full karena baterainya ini 86 ampere. Kita nanti bisa bikin ini 2 atau 3. Oh. Tergantung. Nah ini kalau ngecas tuh kan biasanya kalau nyolok nih, Ya. orang suka lupa nyabut apa gimana. Iya. Apa sih namanya? Udah ada cut Sudah off-nya ada. ya? Ini udah ada cut off ya? Dari si nanti ada namanya BMS. BMS itu baterai management system. Jadi dia yang mengatur segala proteksi sistemnya dari si baterai. Oke. Apabila terjadi overcharge atau apa dia akan cut secara otomatis. Itu dari BMS-nya saja yang ada di baterai. Yang kedua dari chargernya sendiri. Chargernya sendiri juga punya proteksi untuk overcharging. Ketika dia sudah mengindikasikan bahwa ini sudah mencapai titik maksimum untuk charging, sudah dia otomatis putus. Mana yang duluan dari sini atau dari situ? Kurang lebih ini ya, spek. Ini berarti spek yang bisa nanti disetting untuk paling nggak ngimbangin motor 600 cc, bener nggak? Betul, secara akselerasi mungkin untuk jarak-jarak pendek ya. Akselerasi Karena ya. kan Akselerasi bisa. motor listrik itu tidak seperti motor bakar. Dia tidak punya istilah rasio transmisi ya, ada operan gigi gitu loh. Motor bakar meskipun settingannya mesti kan 11.000 rpm kan dia bisa dirubah sesuai ngikutin torsi dengan transmisi. Kalau motor listrik kan single speed, memang murni Iya, single speed. iya. Jadi sebatas kemampuannya dia bisa dimaksimalkan untuk jarak-jarak sekitar 100-200 meter pun kayaknya masih bisa. Masih bisa ya? Iya. Masih bisa. Ini kira-kira budgetnya berapa? Range aja, range budgetnya. Range harga antara 40 sampai 45 jutaan. 40 sampai 45 juta. Range-nya antara itu aja. Itu udah bisa ngalahin motor cc? Bukan ngalahin, maksudnya bisa ngimbangin. Belum. Belum, masih ngimbangin lah. Masih ngimbangin, Karena ngimbangin. kita lihat space-nya. Iya, Karena iya, motor ini kan iya. motor konversi ya. Iya. Beda dengan motor yang kita memang build untuk seperti itu. Iya. Kali KTM atau apa kan lebih besar nih chassisnya. Ini sempit sekali kita. Enggak, gue jadi ngebayangin orang beli motor mahal-mahal 600 cc, ini dikonversi 45 juta udah bisa ngimbangin. Terus kedua udah nggak ada maintenance-nya loh. Oh iya bener ya, Nggak ada nggak usah ganti maintenance-nya. oli. Oli nggak ganti. Iya. Udah ganti oleh. Iya benar. Apa motor 600 cc ganti oli aja udah berapa Betul. juta. Ini nggak perlu ganti oli. Wah. Paling ya kampas rem lah, rantai seperti itu aja. Oke, yang pas oke. movingnya. Siap. Nah kalau kalian lihat ini apa namanya? Sekun ya? Sekun. Sekun kalau buat motor biasa kabelnya. Nih, segini nih, ya. Selebar ya, semua terang-terang lah nih. Yang udah paling senior nih, gede banget nih. Kalau buat motor listrik,
segokin. Jauh banget bedanya. Kabel segini, buset. Ini kabel apaan? Kabel rumah. Tapi ya itulah, ini bisa buat bukan ngalahin, speknya bisa menyamakan dengan motor 600 cc. Gokil. Ya, ini ngejelasin part elektrikalnya udah. Sebenarnya gue mau ngejelasin dikit tentang perannya Katros di sini ya terhadap project dari GSX ini. Nah, untuk electrical sebenarnya Katros ini nggak ngerjain, tapi kita nanti akan hanya ngebikin bagian cover dan instalasinya. Nah, untuk kelistrikannya nanti tinggal disesuaikan lagi, tinggal disetting lagi. Tapi secara keseluruhan nanti kerjasamanya mudah-mudahan nanti motor ini bisa, yaitu goalnya, bisa paling nggak ngimbangin motor yang cc-nya atau kapasitas mesinnya 600 cc. Nah, sekarang keputusan terakhir, apakah motor ini bisa dikonversi atau enggak, kita harus nyocokin bagian dinamonya dulu nih cuy. Karena dinamonya ini kan cukup lebar ya. Ini bisa dipasangin di motor ini atau enggak. Karena kalau misalnya ternyata kebesaran, kayaknya project ini harus ditunda dulu gitu kan. Untuk bisa dikonversi jadi listrik. Ya udah, jadi sekarang mendingan langsung aja kita lihat ya. Apakah dinamonya bisa dipasang atau space-nya cukup dipasang di motor ini? Kita lihat sekarang. Oke. The moment of truth, lah. Ya. Lu mau sebelah mana? Sebelah sini? Sebelah sini aja. Sebelah situ. Ya. Yuk. Coba. Oh, nggak bisa Mas ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oh. Belum. Bisa. Belum. Nah, nanti akan seperti ini. Aman nggak? Nih gue pegangin. Aman? Aman. Kayaknya kurang. Gearnya mana tadi ya? Saya tahan dulu ya, bentar ya. Ya, siap. Oke. Sit. Siap. Jadi bisa dilanjut? Nggak. Saya agak tidak rela ya kalau motor ini bisa ngalahin motor 600 cc, tapi kenyataannya sebenarnya possible Mas ya. Mas, sini Mas. Aman Mas ya? Aman. Nanti kita tinggal, ini gua nih sekarang nih, sulit nih. Tinggal bikin bracket di dinamonya itu, karena dinamonya berat banget tuh. Dinamonya berapa kilo ya? 12,5 kilo. 12,5 kilo? Iya. Nah itu 12,5 kilo, nanti gue bakal bikinin bracket di kiri kanannya pakai plat 5 mili ya, kiri kanan. Iya. Nanti tinggal di bracket itu tinggal dilas atau dibikinin bracket lagi ke sasis. Nah itu kalau bracket mendingan dilas aja kali ya. Bisa dilas ke Sasis kan? atau dibikin Bracket. lubang seperti knockdown aja. Kalau Suatu knockdown saat dia goyang nggak? engine-nya- Nggak ada. Aman ya? Aman. Nanti kalau dilas mati, engine-nya kalau suatu saat pengen naik. Biarin aja udah, nggak usah Oh ya udah, dilas mati aja. Repot-repot banget. Siap. Jadi challenge buat lo apa Mas? Challenge buat gue? Yang pasti gua kit yang lebih kencang dari ini masih ada kan? Masih. Masih ada? Iya. Oh, menarik. Satu step di atas lagi ada. Oh, masih ada? Satu lagi di atasnya lagi ada. Masih ada? Dan seterusnya ada. Oh, seterusnya ada? Bisa. Oke. Sampai 100 HP pun bisa. 100 HP pun bisa? Iya. Itu challenge gue berikutnya. Yes, Banyu Biru akan menjadi motor listrik yang kencang. Semoga setelah dikerjakan oleh Mas Ateng, Om Farman, dan Om Adit, Banyu Biru bisa mengalahkan ZX636-nya punya Antonius Rangga. Haha, kita lihat aja apakah bisa atau tidak. Pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng, tekan tombol like, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.